Olimpik Paris tahun 2024 dah pun habis dan boleh kata agak hebat jugalah pencapaian negara-negara ASEAN dalam Olimpik kali ini. Yang mana 5 pingat emas dimenangi oleh Philippines, Thailand dan juga Indonesia. Thailand juga merebut 3 pingat perak, manakala pingat gangsa dimiliki oleh beberapa negara termasuklah Malaysia. Untuk negara Malaysia, 26 atlet yang terlibat dalam Olimpik kali ini, 15 debutan, maknanya 15 bakat muda, budak baru, 2 pingat gangsa dimenangi dekat sukan badminton, ada 3 rekod kebangsaan yang dipecahkan dan juga ada 5 personal best. Of course lah, kita masih lagi tak mampu mendapatkan pingat emas. Kita masih lagi menjadi bahan negara-negara jiran kita. Malaysia tak ada lagi pingat emas. Okey, dan saya minta rakyat Malaysia untuk relax, untuk tekal, tenang, tak perlulah kita trigger dengan komen-komen negatif daripada negara lain. Yang mana saya lebih tertarik dengan satu komen ni daripada orang Filipin sendiri, yang mana dia kata Filipina mengambil masa 97 tahun untuk menang pingat emas dalam Olimpik. Sebab dah lama tahu negara diorang join Olimpik daripada tahun 1924. First time menang adalah pada tahun 2021 dekat Tokyo Olimpik hari tu. Malaysia pula join Olimpik pada tahun 1956. Okay. Jadi boleh kata yang 68 tahun juga kita menanti pingat emas dekat Malaysia. Orang Filipin ni juga kata hari tu menang 1 pingat emas. Kali ini Filipina menang 2 pingat emas. Maknanya nak kata once pingat emas tu berjaya dicapai, telur itu berjaya dipecahkan, butir-butir pingat emas itu akan lebih mudah untuk dicapai selepas ini. Kita hanya perlu menantikan someone, seorang, satu kumpulan, satu bergu, tak kisahlah sesiapa, untuk mendapatkan pingat emas pertama buat Malaysia, dan selepas itu sepatutnya akan jadi lebih mudah. Itu pendapat saya. Korang komen dekat bawah pendapat korang. Dan yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten sukan, bolehlah tekan Oke guys ya, jangan lupa follow akun dari Vibro yang teman-teman dapat lihat video-videonya di TikTok guys ya. Oke, kali ini saya sudah mereaksi ya, jadi saya ingin berkomentar dengan apa yang disampaikan oleh abang dari Malaysia ini ya. Jadi tadi dia agak sedikit menyentil Indonesia, saya yakin itu menyentil Indonesia ya. Karena komentar-komentar dari netizen kita yang memberikan komentar-komentar lucu terhadap Malaysia yang gagal mendapatkan atau membawa pulang medali emas ya. Jadi untuk orang-orang Malaysia, untuk rakyat Malaysia, kalian nggak perlu marah, kalian nggak perlu emosi ya. Karena kalau misalnya kalian dikritik atau dikata-katain dari negara lain, jadikanlah itu sebagai motivasi ya. Jadikanlah itu sebagai sesuatu yang memberikan dorongan dan semangat agar kedepannya ya kalian bisa atau mampu untuk mendapatkan keping emas atau medali emas ya, tentu dengan konsistensi, dengan kerja keras dari para atlet-atlet ya. Nah guys, Olimpik Paris atau Olimpiade Paris ini telah berakhir dan kita sudah mengetahui negara-negara mana saja yang mendapatkan peringkat terbaik ya. Tentunya yang pertama adalah Amerika Serikat di urutan pertama dengan 40 emas, 44 perak dan 42 perunggu. Wow, kedua disusul atau diikuti oleh Tiongkok, lalu yang ketiga ada Jepang, keempat Australia ya. Sedangkan negara-negara Asia Tenggara guys ya, peringkat terbaik itu didapatkan oleh Filipina di urutan 37 ya. Sedangkan negara kita Indonesia mendapatkan peringkat 39. Jadi selisihnya kurang lebih atau selisihnya tipis banget guys ya, antara Indonesia dengan Filipina. Filipina di urutan 37, kita 39. Nah, bagaimana dengan Thailand dan juga Malaysia ya? Nah, Thailand sendiri guys ya, mereka berada di urutan 44. Sedangkan Malaysia, wah jauh banget ya, berada di urutan 80 guys ya. Di bawahnya ada Singapura 84. Nah, kenapa Malaysia bisa berada di urutan 80
Ya, jauh banget nih dari Indonesia di 39, Filipina di 37, ya. Karena Malaysia tidak mampu memenangkan atau membawa pulang medali emas dan juga medali perak, ya. Mereka hanya mampu mempersembahkan 2 perunggu saja, ya. Nah, sedangkan Indonesia 1 perunggu, 2 emas, Filipina 2 emas, 2 perunggu, dan Thailand 1 emas, 3 perak, 2 perunggu, ya. Jadi itu hasil yang ya harus kita terima, kita syukuri, adalah pencapaian-pencapaian dari atlet-atlet kita. Tapi guys, saya pribadi kalau melihat hasil dari timnas Indonesia, saya sudah bersyukur sekali dengan penampilan dari Fredrik dan juga Rizky yang dimana mereka tampil dengan sangat memukau, guys, ya. Nah guys, untuk Fredrik Leonardo itu orang sampai komentar seperti ini, ya. Film Spider-Man itu memang diproduksi oleh Amerika, tetapi Spider-Man yang sesungguhnya di dunia nyata itu ada di Indonesia. Oke, sekali lagi untuk Malaysia, ya jangan berkecil hati. Mudah-mudahan ya kita juga mendoakan agar Malaysia di 4 atau 5 tahun mendatang saat ada momen Olimpiade lagi, mereka bisa mempersiapkan diri lebih baik dari sekarang sehingga bisa mendapatkan medali emas, ya. Ya, artinya pecah telur, guys, ya, kalau mereka bisa mendapatkan medali emas yang pertama. Dan itu saya yakin akan siapa nanti atlet mereka yang mampu membawa 1 medali emas saja, wah, itu bisa menjadi pahlawan nih bagi Malaysia, ya. Seluruh rakyat Malaysia akan mengeluh-elukan dia, ya, akan membangga-banggakan dia. Mungkin namanya akan harum sepanjang masa, ya, karena dia menjadi salah satu atau satu-satunya orang yang berhasil pecah telur, ya, membawa pulang medali emas bagi Malaysia yang sampai dengan saat ini belum pernah mendapatkan medali emas. Di Indonesia, kalau diorang bawa balik emas, diorang akan dihadiahkan dengan rumah baru, lepas tu dapat 3 kilogram emas. Kalau kontingen daripada Jordan pun, kalau bawa balik emas dapat duit, lepas tu dapat kereta baru, dapat jam tangan. Tapi ada satu negara ni, kontingen ni dapat balik emas, dia tahu dia bawa balik apa. Ni jap, tunggu jap, follow dulu. Ni kontingen daripada Pakistan, yang main lembing tu dapat emas. Bukan sahaja dapat emas, tetapi memecahkan rekod dunia. Balik lembing tu jauh 9 meter lebih macam tu rasanya. Menang dapat bawa balik dapat kerbau sahaja. Nampak tak? Dekat sini kita dapat lihat ataupun kita mengambil pengajaran, hadiah itu tak penting. Yang penting orang kata dapat mengharumkan nama negara. Dan kita tahu pun negara Pakistan ni tak sekaya negara-negara luar di sana. Okey? Itu saja. Kita jumpa lagi di hari yang sama. Semelit TV3. Kita nakkan emas, kita usaha ke arah tersebut, tapi kita gagal. Jadi kalau tanya dengan saya, dendam tu membara lah dekat LA lah. Saya cakap kalaupun satu hari pun kita mesti berusaha untuk 4 tahun lagi. Tapi kita kena berusaha di sekarang, kerana Olimpik ni adalah tempat dunia ataupun tempat ranking nombor 1 dunia. Jadi very elite punya competition. Jadi perlukan pengorbanan. Dia bukan hanya kerajaan atau persatuan atau MSN. Players ni pun, atlet ni pun mesti buat pengorbanan. Pengorbanan dia banyak lah. Maksud dia kena sacrifice, bukan masa hari tournament di Olimpik, tapi bermula daripada sekarang. Oke guys, itu saja sedikit video yang saya reaksi, ya. Tadi karena ada yang beririsan dengan Indonesia, wajar lah ya kalau saya bereaksi. Karena terkadang ada netizen nih dari Malaysia ataupun dari antah berantah atau dari gua mana, saya nggak tahu, tiba-tiba nongol bilang jangan so sibuk mereaksi atau membahas Malaysia, sibuk saja urusan negara Anda. Ya, kalau masih beririsan atau bersinggungan dengan Indonesia, ya itu saya akan mereaksi dan menurut saya hal yang wajar, ya. Nah, sebaiknya komentar-komentar seperti itu ditujukan nih kepada YouTuber-YouTuber. Saya lihat semakin banyak, ya,
mereka-mereka yang mereaksi antara Indonesia dan Malaysia, ya. Tetapi di satu sisi mereka meninggikan Malaysia, lalu merendahkan negaranya sendiri, ya, Indonesia. Itu ada tuh ya beberapa youtuber dari Indonesia yang khusus ya mencari duit, mencari AdSense dari membuat konten yang seperti ini, karena mereka paham bahwa di situ ada pasaran, ya, ada peminat-peminatnya. Makanya diproduksi terus konten-konten yang seperti itu, ya. Masih kupantau, ya. Tapi kalau udah berlebihan, udah terlalu wah kebangetan nih, ya, kita akan menyerang seperti dulu kita menyerang Borunaga dan Sari Tingting, yang akhirnya mereka keok juga guys ya, sampai sekarang udah jarang-jarang bikin video. Bahkan Mama Sari Tingting yang dulu juga ikut membuatkan video bersama dengan anaknya yang selalu menyinggung-nyinggung tentang Indonesia, menjelek-jelekan Indonesia, sekarang udah nggak muncul lagi guys ya. Artinya saya berhasil membungkam mulut-mulut mereka yang kurang bagus mempublikasikan tentang Indonesia ke hadapan rakyat Malaysia, ya. Orang-orang seperti ini jelas jiwa patriotismenya, jiwa kecintaan terhadap tanah airnya itu tipis, ya, tipis. Ketika mereka pulang ke Indonesia, wah sok Indonesia banget guys ya. Tapi ketika berada di Malaysia, wah habis negara kita dijelek-jelekin, dicari hal-hal yang baik dari Malaysia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ini nih tujuannya. Sampai jumpa lagi.